Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, manusia bahkan mungkin termasuk kita adalah termasuk makhluk yang sering lalai terhadap tugas dan kewajibannya. Bahkan sebagian di antara manusia justru melalaikan dan menyeleweng dari tugas-tugas yang sudah ditentukan untuk dirinya. Baik itu tugas kepada Allah, kewajiban kepada Allah, maupun kewajiban atau tugas kepada sesama manusia. Karenanya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu dan senantiasa memberikan peringatan. Peringatan itu artinya dari kata ingat, mengingatkan. Memperingatkan itu mengingatkan pada kita. Ketika kita lalai diingatkan, kamu jangan lalai. Ketika kita menyimpang diingatkan, kamu jangan menyimpang. Masuklah ke jalan yang benar, masuklah ke jalur yang benar. Sudah banyak sekali peringatan dari Allah, tapi kita sering lalai. Kita punya mata, tapi seolah-olah mata kita tidak melihat. Kita punya telinga, tapi sepertinya telinga kita tidak mendengar. Kita pun punya hati, tapi hatinya sering keras bagaikan batu cadas. Bahkan kita punya akal, tapi akalnya sering dikuasai oleh nafsu syaitaniyah, sehingga tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Karenanya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah berikan peringatan-peringatan kepada kita, pada manusia. Nah, manusia di dalam menerima peringatan, dalam menerima nasihat, dalam menerima wejangan dari Allah ataupun dari manusia, terbagi kepada 3 kelompok. Ada yang hatinya, telinganya bagaikan tanah merah yang diterpa air hujan. Tanah merah kalau diterpa air hujan. Air hujan datang, air hujan turun, meresap ke dalam, kemudian tanah menjadi subur. Tumbuhlah pepohonan, pepohonan itu melahirkan buah-buahan yang bermanfaat. Ada hati manusia seperti itu. Ketika mendapatkan pelajaran, peringatan dari siapapun ataupun dari Allah, dia resapi. Kemudian melahirkan amal soleh. Dan amal soleh itu melahirkan amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi manusia. Yang kedua, ada yang hati dan telinga manusia bagaikan pasir yang diterpa air hujan. Berapapun besar air hujan, itu yang namanya pasir, dia akan langsung hanya sekedar lewat saja. Jam 7 hujan lebat, jam 8 tidak ada bekas-bekasnya. Ada manusia seperti itu ketika diberikan peringatan. Datang peringatan, istilah katanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Didengarkan itu peringatan, tapi enggak diresapi. Hanya sekedar lewat saja. Seperti air hujan yang hanya sekedar lewat ke dalam pasir. Yang ketiga, ada hati manusia bagaikan batu cadas. Keras tak membekas. Ketika diberikan peringatan, keras tak membekas. Bagaikan air hujan yang menerpa batu cadas. Jangankan meresap, lewat pun tidak, Bapak dan Ibu. Ada orang seperti itu, diberikan peringatan, jangankan masuk ke dalam hatinya, lewat saja tidak. Kalau zaman dulu ada yang namanya Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Berapa banyak mereka diberikan peringatan oleh Rasulullah, tapi semua peringatan itu tak mempan baginya. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal, ya, jangan seperti kita seperti Abu Lahab. Tapi jadilah orang yang seperti tanah merah yang diterpa air hujan. Hadirin rahimakumullah. Lalu seperti apa peringatan dari Allah itu? Ada banyak bentuk daripada peringatan dari Allah.
Yang pertama, langsung dari Allah, tapi melalui firman-firmannya. Dialah kalau kita tahu ya Al-Quran. Al-Quranul Karim, 30 juz. Itu adalah peringatan. Isinya berbagai peringatan untuk kita, untuk manusia. Wal asri, demi waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Ingatlah hai manusia. Manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman, melaksanakan amal-amal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak akan rugi. Ingat wahai manusia, kita rugi semuanya, tapi tanamkan iman dalam diri kita. Ya. Kemudian lakukan amal soleh. Jadi ada iman, ada amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini semua nih saling menasihati Bapak Ibu ya, di antara kita. Ada teman kita yang mungkin sedikit bergeser dari agama, kita ingatkan pada teman kita. Itu tugas dan kewajiban kita. Atau ada teman kita yang tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya, kita ingatkan. Jangan diperolok-olokkan Bapak dan Ibu. Jangan diomongin, jangan gibah kita. Karena itu semua adalah tugas dan kewajiban kita semuanya. Yang pertama. Yang kedua, peringatan Allah melalui lisan Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis-hadis Nabi, ya, hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya sekian ratus ribu hadis. Itu juga berisikan peringatan-peringatan untuk kita. Ya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, berarti dia meruntuhkan agama. Ini peringatan untuk kita Bapak Ibu. Dalam hal lain, Rasulullah senantiasa memperingatkan kepada kita, agar kita berada di jalan yang benar. Yang ketiga adalah peringatan Allah melalui alam. Melalui alam raya, melalui jagat raya ini. Contohnya seperti terjadinya musibah alam. Apa yang namanya gunung meletus, banjir, kemudian angin ribut, angin tornado, angin puting beliung, dan lain-lain. Itu semua adalah peringatan Allah lewat alam. Alam itu berbicara Bapak dan Ibu. Alam itu punya bahasanya. Suatu saat gunung meletus. Itu bahasa alam. Ya. Yang hakikatnya peringatan untuk kita. Terjadi gempa bumi. Peringatan alam untuk kita. Manusia ingat. Ini baru sekedar gempa. Ya, hanya 5 skala Richter. Kita sudah goyang. Ya, sudah panik. Ini baru sedikit wahai manusia. Nanti kiamat bagaimana itu kejadiannya? Semua manusia akan panik. Orang yang sedang hamil sampai melahirkan karena begitu paniknya. Orang tua lupa kepada anaknya. Karena apa? Begitu paniknya. Ini baru gempa bumi. Ya, hanya goyang-goyang dikit lah gitu ya. Kemudian ada angin yang berhembus dengan kencang. Ini baru sedikit. Bagaimana nanti Israfil meniupkan sangkakala, seperti apa itu suara dan anginnya. Peringatan untuk kita supaya apa? Berada ke jalan yang benar. Yang keempat, peringatan dari Allah melalui musibah. Seperti sakit, kematian anggota keluarga. Itu semua adalah peringatan. Ketika kita diberikan penyakit Bapak dan Ibu, sedikit aja. Hai manusia, ingat, kamu sekarang sedang sakit.
Itu kalau lalu lintas Bapak dan Ibu, sakit itu sama dengan lampu kuning. Kita diberikan lampu kuning. Setelah lampu kuning, bisa jadi lampu merah. Kalau sudah lampu merah, ya sudah. Habislah kita Pak Agus. Ya. Biasanya kalau sudah lampu merah, lampu kuning, nggak kembali ke hijau ya Pak ya. Ke lampu merah biasanya. Itu peringatan dari Allah Pak. Diberikan penyakit. Karenanya ketika diberikan penyakit, kan mestinya kita insaf. Maka orang-orang soleh, orang solihin, itu kalau diberikan penyakit itu, bahkan di alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sayang kepada saya. Karena bagi mereka yang namanya sakit itu istighfar. Yang namanya sakit itu insaf. Yang namanya sakit itu sabar. Itu mereka Pak. Kalau kita kan sering sebaliknya. Begitu diberikan penyakit ngedumel yang ada. Ya Allah, ngapain kenapa nih saya diberikan penyakit yang parah kayak begini. Padahal saya rajin sholat. Saya suka sedekah ya Allah. Kenapa bukan tetangga saya ya Allah itu orang beragajul? Gitu malah tetangga kita. Ya. Itu ujian bagi kita. Sayang Allah itu pada kita Pak. Diberikan penyakit itu. Makanya ketika sakit banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kan begitu Pak ya biasanya. Tapi memang banyak yang begitu Pak. Itu ujian dari Allah. Manusia itu lebih kuat dapat ujian keburukan dibanding ujian kebaikan. Coba saja Bang Agus, ketika diberikan sakit gigi, ya, yang terucap apa? Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, kan begitu. Allahu Akbar. Yang keluar dari mulut Pak Agus itu Allahu Akbar, subhanallah, kan begitu, luar biasa. Itu ketika sakit. Tapi coba ketika giginya sehat, makan sate enak banget itu. Apa ngucapin subhanallah tuh makan sate? Kagak. Ya Allah, subhanallah, enak banget di sate. Alhamdulillah, masya Allah. Gak ada kayak begitu Pak. Jadi memang manusia itu sering ketika diberikan ujian keburukan, memang mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Tapi dalam keadaan apapun Bapak dan Ibu, semuanya adalah ujian dari Allah. Nah, diberikan musibah, sakit atau penyakit, kematian anggota keluarga, itu semua adalah peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala yang intinya supaya kita tetap insaf, berada di jalan yang benar. Jangan ketika diberikan ujian berupa musibah, malahan kita keluar dari agama. Yang kelima. Yang keenam Bapak dan Ibu, peringatan dari Allah melalui diri kita. Nah, melalui diri kita. Jadi Allah itu memberikan peringatan kepada kita lewat diri kita. Seperti apa? Seperti berkembangnya diri kita. Dari mulai dulu bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua. Sangat tua. Itu juga peringatan-peringatan Allah. Ya. Seperti sekarang misalnya bapak-bapak yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Itu sudah semakin nampak tuh peringatan dari Allah Pak Ibu. Badan semakin loyo. Itu peringatan. Dulu ngangkat barang lebih berat daripada tubuh kita. 60-70 kilo gampang aja Pak. Waktu itu usia baru 40 tahun. Wah, gagahnya luar biasa Pak. Sekarang sudah 60-70 tahun. Jangankan ngangkat barang 60-70, ngangkat gas 12 kilo. Beratnya kayak apa? Ngisi galon itu ke dispenser Pak. Nggak kuat tuh 20 kilo. Ya Allah. Nggak kuat itu. Dulu mah ya kayak begitu satu tangan juga kuat itu. Sekarang nggak kuat. Itu peringatan dari Allah. Manusia, kamu sudah loyo. Ingat, kuburan sudah semakin dekat.
Begitu. Begitu dilihat di atas, dilihat di kaca, di cermin, rambut sudah putih. Manusia, rambutmu sudah memutih. Insaplah kamu, kuburan sudah depan mata. Kalau saya sih belum putih, Bang Agus. Masih hitam saya, Bang. Ya. Masih hitam. Kamu lihat, kamu itu sudah putih. Cuman kamu kasih apa? Kasih semir jadi hitam tuh. Ya. Tapi tetap insaf, kamu harus insaf. Ya. Jangan kamu misalnya sudah gitu akhirnya menjadi tidak insaf. Ingat wahai manusia. Gitu. Begitu lihat di kaca, ya, ternyata pipi sudah keriput, masya Allah. Gitu. Bukannya takut, Pak, tapi supaya insaf itu. Apalagi ibu-ibu yang takut. Ya ampun, pipi gua dulu kencang, sekarang kok jadi keriput begini. Akhirnya apa? Beli bedak, yang kira-kira bisa menambal yang keriput-keriput lah gitulah. Ya, sampai 7 lapis itu bedaknya. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan keriputnya. Ya. Itu namanya apa? Lari dari peringatan Allah. Ya. Karena demikian, makanya tidak insaf-insaf, malah takut. Ya. Karena banyak Bapak dan Ibu orang yang takut menjadi tua. Sehingga bagaimana supaya penampilannya tidak tua? Jadi yang ditakut itu bukan peringatan dari Allahnya, tapi takut tuanya. Terutama kaum wanita. Kaum wanita itu jauh lebih besar rasa takutnya kalau menjadi tua itu. Ya, ya Bu, betul nggak Bu? Betul kata Ibu di bawah. Itu peringatan dari Allah. Begitu dilihat, ya Allah gigi udah ompong. Ya, Abah nih lihat di kaca, ya, Abah Soleh begitu dilihat, masya Allah berapa biji nih gigi. Udah nggak ada. Saya begitu lihat, masya Allah ini udah nggak ada Bang Agus nih. Ya, cari deh gigi palsu. Ya. Dulu yang namanya makan apa saja, ya, enak banget. Yang keras-keras juga dihajar oleh gigi. Makanya saya rasakan zaman Soeharto itu lebih enak daripada zaman Jokowi, Bang Agus. Lebih enak zaman Soeharto. Iya, itu zaman Soeharto itu, saya makan cabai berapa biji, enak banget. Pas zaman Jokowi, boro-boro makan cabai 1, Pak. Ya, ya Allah, gitu. Pak Wirjan dulu zaman Soeharto itu, dia bahagianya, istrinya itu cakep banget, muda itu istrinya. Begitu sekarang zaman Jokowi, ya ampun, kataku bini gua udah keriput kayak begitu. Ya enakan zaman Soeharto, Bang Agus. Itu peringatan dari Allah. Masya Allah, manusia insaf, insaf. Maksudnya begitu. Jadi Allah berikan peringatan pada kita. Dulu mah enak saja, lari juga kencang. Sekarang boro-boro lari, Pak. Ya Allah. Dulu waktu hujan, kita sengaja hujan-hujanan. Sekarang boro-boro, kena gerimis dikit aja langsung pilek. Ya Allah, itu maksudnya apa? Allah berikan peringatan, ya Allah. Karena semuanya akan ke sana. Yang tua, yang muda juga sama. Menuju satu tempat, yaitu alam barzah. Sadar atau tidak, mau atau tidak, pasti akan ke sana. Semua peringatan dari Allah, intinya adalah agar kita berada di rel yang benar, agar kita insaf seinsaf-insafnya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.